Bayangkan saja, seorang istri yang telah membangun rumah impian dari nol dengan keringat dan hartanya sendiri, tiba-tiba diusir oleh mertuanya dengan kata-kata pedas, "Ini tanah anakku. Pergi kamu dari sini." Suaminya hanya diam 1000 bahasa, tak membela sedikit pun. Ia pergi tanpa membawa apa-apa, tapi 1 bulan kemudian, mertua itu menangis darah melihat rumah mewah itu. "Ah, tunggu dulu, apa yang sebenarnya terjadi? Halo, teman-teman semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Yuk, komentar di bawah asal kota kalian. Siapa tahu kita bisa saling sapa." Hari itu cerah sekali di sebuah gedung mewah di pinggir kota Jakarta. Angin sepa-sepa membawa aroma bunga melati yang segar. Reina Adiwijaya, seorang wanita cantik berusia 32 tahun dengan kulit sawo matang yang glowing dan rambut wafi panjang hitam pekat, berdiri di depan cermin sambil menatap gaun pengantin putihnya yang elegan dari desainer ternama. Matanya yang sipit tapi tajam berkaca-kaca bahagia. Hari ini adalah hari akad nikahnya dengan Dario Pratama, pria tampan berusia 35 tahun dengan rahang tegas dan rambut undercut rapi. Acara dimulai dengan hikmat, Qori membacakan ayat suci Al-Quran yang menyentuh hati, membuat suasana penuh berkah. Keluarga dari kedua belah pihak hadir, tapi yang paling menonjol adalah Bu Ratna Wijaya Kusuma, ibu Dario yang berusia 58 tahun, dengan wajah oval khas Jawa aristokrat dan rambut disanggul rendah. Ia tersenyum lebar, tapi matanya seolah menilai segala sesuatu. Saat ijab kabul diucapkan, Dario dengan suara mantap mengatakan, "Saya terima nikahnya Reina Adiwijaya dengan mas kawin tersebut, tunai." Tepuk tangan meriah bergema, dan Reina merasa ini adalah awal dari kehidupan bahagia yang ia impikan. Malam harinya, walimah digelar mewah di ballroom Hotel Bintang 5, dengan hidangan khas Nusantara seperti rendang dan sate yang menggugah selera. Reina dan Dario menari pelan di tengah lantai, dikelilingi lampu-lampu kristal yang berkilauan. "Kamu adalah segalanya bagiku, Rein," bisik Dario di telinga Reina, membuat hatinya meleleh. Tapi di sudut ruangan, Bu Ratna mengobrol dengan kerabat, "Anakku pantas dapat yang terbaik, ya." Reina tak mendengarnya. Ia terlalu sibuk menikmati momen indah ini, mimpi pernikahan yang ia rencanakan dengan detail sebagai desainer interior sukses. Beberapa bulan setelah pernikahan, Reina sibuk dengan proyek besarnya. Sebagai desainer interior kaya raya yang punya perusahaan sendiri, ia memutuskan untuk membangun rumah impian bagi keluarga barunya. "Ini akan jadi tempat kita bahagia selamanya, Dario," katanya sambil menunjukkan blueprint di meja kerjanya. Rumah bergaya modern tropical, dengan elemen kayu jati asli dan taman hijau yang luas, kolam renang infinity yang menghadap ke bukit. Reina membiayai semuanya 100% dari tabungannya. Tak ingin membebani suaminya yang bekerja sebagai manajer di perusahaan biasa. Setiap akhir pekan, ia datang ke lokasi pembangunan di kawasan elit pinggiran Jakarta, memantau para pekerja. Tambahkan sentuhan batu alam di dinding ruang tamu, biar terasa hangat. Instruksi Reina pada arsiteknya, sambil mengenakan kacamata hitam dan gaun putih minimalis yang mewah. Biaya membengkak jadi ratusan juta, tapi Reina tak peduli. Ia ingin rumah ini sempurna. 5 kamar tidur luas, dapur modern dengan peralatan impor, dan garasi untuk 3 mobil mewah miliknya. Dario sesekali ikut, tapi lebih sering mengangguk setuju. "Kamu hebat, Rein. Aku bangga punya istri seperti kamu," katanya sambil memeluk pinggang Reina. Pembangunan memakan waktu 6 bulan, dan akhirnya rumah itu berdiri megah, dengan cat dinding netral yang dipadukan elemen emas. Reina merasa puas. Ini bukan sekadar rumah, tapi simbol cinta dan kesuksesannya. Malam pertama mereka pindah, Reina menyusun dekorasi sendiri, meletakkan vas bunga impor di meja makan. "Ini rumah kita, Dario. Mari kita isi dengan kenangan indah," ucapnya sambil tersenyum lebar. Tak lama setelah rumah selesai, Bu Ratna menelepon Dario. "Nak, Mama lagi susah nih. Rumah lama bocor parah. Boleh nggak Mama tinggal sementara di rumah baru kalian?" Dario langsung setuju tanpa tanya Reina dulu. Reina, yang sedang sibuk di kantornya, mendapat kabar dari suaminya saat pulang malam. "Mama mau tinggal sementara, Rein. Kasihan dia sendirian," kata Dario dengan nada memohon. Reina mengangguk, meski hatinya sedikit ragu. "Ya sudah, biar Mama nyaman di sini," jawabnya sambil tersenyum. Keesokan harinya, Bu Ratna datang dengan 2 koper besar, mengenakan kebaya modern encim berwarna merah marun dengan perhiasan intan berlian yang berkilau. "Wah,
Rumahnya bagus sekali. Nak, Reina, terima kasih ya sudah izinkan Mama tinggal. Katanya sambil memeluk Reina sekilas. Tapi tak butuh waktu lama, Bu Ratna mulai menguasai rumah. Ia mengatur ulang posisi furnitur di ruang tamu. Ini sofa lebih bagus di sini, biar kelihatan lebih luas. Reina diam saja, tak ingin ribut. Bu Ratna juga mulai memasak di dapur setiap hari, mengkritik masakan Reina. Ini kurang garam, Reina. Kamu kan bukan koki profesional. Dario hanya tersenyum. Mama memang jagonya masak. Reina merasa rumah yang ia bangun mulai terasa asing. Tapi ia tetap sabar, berpikir ini hanya sementara. Hari-hari berlalu, dan sikap Bu Ratna semakin menjadi-jadi. Saat makan malam, ia sering menyindir Reina. Reina, kamu kerja terus sih. Kasihan Dario sendirian. Anakku butuh istri yang lebih perhatian, katanya sambil menyendok nasi. Reina tersenyum paksa. Iya, Bu. Saya usahakan pulang lebih awal. Tapi Dario selalu diam, tak pernah membela istrinya. Ia hanya menunduk, fokus pada ponselnya. Suatu sore, Reina pulang lelah setelah meeting panjang, mendengar Bu Ratna bicara dengan Dario di ruang keluarga. Dario, Reina itu terlalu mandiri. Nak, istri seharusnya nurut suami, bukan sibuk bisnis sendiri. Dario menghela napas. Iya, Mama. Tapi Reina baik kok. Tak ada kata pembelaan lebih lanjut. Reina yang mendengar dari balik pintu, hatinya sakit, tapi ia masuk dengan senyum. Mau makan malam apa hari ini, Bu? Tanyanya ramah. Malam itu, saat di kamar, Reina bertanya pada Dario, kenapa kamu selalu diam kalau Mama ngomong gitu? Dario menggeleng, ah, Mama cuma bercanda, Rein. Jangan diambil hati. Reina mengangguk, tapi dalam hati ia mulai merasa lelah. Meski begitu, Reina tetap berusaha jadi istri yang sempurna. Setiap bulan, ia membayar semua tagihan rumah, listrik, air, internet, bahkan biaya perawatan taman. Ini tanggung jawabku, Dario, katanya sambil transfer uang dari ponselnya. Bu Ratna sering minta tambahan. Reina, Mama butuh beli obat, bisa transfer ya? Reina selalu kirim tanpa tanya. Suatu pagi, saat sarapan, Bu Ratna lagi-lagi menyindir. Rumah ini bagus, tapi kalau Reina nggak ada, pasti lebih tenang. Reina tersenyum tipis. Iya, Bu. Dario diam lagi, sibuk dengan kopinya. Reina pergi kerja dengan hati berat, tapi ia tetap tersenyum ke cermin mobil. Sabar, Rein. Ini ujian rumah tangga. Di kantor, ia fokus pada desain baru, tapi pikirannya melayang ke rumah. Malam harinya, ia pulang dengan membawa kue favorit Bu Ratna, berharap bisa mencairkan suasana. Ini untuk Bu, semoga suka, katanya. Bu Ratna mengambilnya tanpa banyak kata, tapi Reina tetap optimis. Ia tak tahu, ini baru awal dari badai yang akan datang. Pagi itu, sinar matahari menyusup melalui jendela besar rumah mewah bergaya modern tropical, menerangi ruang tamu yang luas dengan furnitur kayu jati berkilau. Reina baru saja pulang dari toko elektronik, membawa kotak besar berisi perangkat CCTV canggih. Dengan postur tinggi langsingnya yang 170 cm, ia bergerak lincah memasang kamera di sudut-sudut strategis, mulai dari pintu depan hingga koridor belakang. Rambut wafi panjang hitam pekatnya diikat sederhana, dan ia mengenakan gaun putih minimalis dengan aksen gold yang membuatnya terlihat elegan meski sedang bekerja. Ini demi keamanan rumah kita, biar aman dari maling atau apapun. Gumamnya sendiri sambil menghubungkan kabel ke monitor di ruang kerja. Bu Ratna, yang baru bangun dari tidur siangnya, keluar dari kamar tamu dengan kebaya modern encim berwarna merah marun dan perhiasan intan berlian yang menjuntai. Wajah oval khas Jawa aristokratnya langsung memerah saat melihat Reina memasang kamera tanpa bilang dulu. Reina, apa-apaan ini? Kamu pasang CCTV tanpa izin Mama? Ini rumah anak Mama, bukan milikmu seenaknya. Seru Bu Ratna dengan suara tinggi, tangannya menunjuk ke arah kamera yang baru terpasang. Reina berhenti sejenak. Matanya yang sipit tapi tajam menatap mertuanya dengan tenang. Bu, ini untuk kebaikan kita semua. Kemarin ada berita pencurian di kompleks sebelah. Saya cuma ingin rumah aman. Tapi Bu Ratna tak mau dengar. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamu, menggelengkan kepala sambil menyentuh rambut di sanggul rendahnya. Izin? Kamu bahkan gak tanya Dario atau Mama.
Kamu pikir kamu siapa? Hah? Cuma karena kamu bayar bangun rumah ini, bukan berarti kamu bisa seenaknya. Suasana mulai tegang, udara terasa berat dengan aroma kopi yang masih mengepul dari meja sarapan. Tak lama kemudian, pertengkaran meledak di ruang keluarga yang nyaman, dengan sofa empuk berwarna netral dan dinding batu alam yang dulu Reina pilih sendiri. Bu Ratna duduk di kursi favoritnya. Tangannya mengepal, sementara Reina berdiri di depannya, berusaha tetap tenang. Bu, saya nggak bermaksud nggak hormat. CCTV ini bisa kita pantau dari ponsel, biar kalau ada apa-apa kita tahu langsung. Jelas Reina dengan suara lembut, gaya berpakaian mewahnya yang dominan putih dan nude membuatnya terlihat tenang di tengah badai. Tapi Bu Ratna bangkit tiba-tiba, postur tegapnya yang 165 cm mendekati Reina. Kamu pikir Mama butuh pengawasan? Ini pasti karena kamu curiga sama Mama. Kamu kan selalu sibuk kerja. Takut Mama ambil barang-barangmu yang mahal itu? Tuduhnya sambil menunjuk ke arah lemari pajangan penuh vas impor. Reina menggeleng. Hatinya mulai panas tapi ia tahan. Nggak gitu, Bu. Ini murni untuk keamanan. Saya bahkan pasang di kamar saya sendiri. Pertengkaran semakin panas, suara mereka bergema hingga ke dapur. Bu Ratna mulai menangis pura-pura, menyeka mata dengan ujung kebayanya. Kamu nggak tahu terima kasih. Mama tinggal di sini cuma sementara, tapi kamu malah perlakukan Mama seperti pencuri. Reina mencoba menyentuh bahu mertuanya. Bu, tolong jangan begini. Kita bisa bicara baik-baik. Tapi Bu Ratna menepis tangannya. Nggak ada baik-baik. Kamu selalu anggap diri paling benar. Udara ruangan terasa sesak, cahaya sore yang masuk dari jendela besar seolah ikut memanas. Di tengah pertengkaran yang semakin memuncak, Bu Ratna tiba-tiba berteriak dengan suara melengking. Wajahnya memerah seperti tomat matang. Ini tanah anakku. Kamu cuma numpang tinggal di sini. Reina, pergi sana, kalau nggak suka aturan Mama. Kata-katanya seperti petir menyambar, membuat Reina terdiam sejenak. Matanya melebar kaget. Ia berdiri di depan Bu Ratna. Tangannya gemetar tapi ia tetap tegak. Bu, apa maksudnya? Rumah ini saya bangun dengan uang saya sendiri. Dari nol. Balas Reina, suaranya mulai naik meski masih terkendali. Bu Ratna tertawa sinis, melangkah mendekat sambil menunjuk ke arah pintu depan. Uangmu? Tapi tanah ini atas nama Dario, anakku. Kamu cuma istri, yang bisa diganti kapan saja. Keluar sekarang juga, sebelum Mama panggil polisi. Reina merasa dunia berputar, napasnya tersengal. Ia ingat betul saat membeli sewa tanah itu, tapi saat ini ia tak mau ribut soal detail. Bu, ini nggak adil. Saya sudah berusaha jadi menantu yang baik. Tapi Bu Ratna tak bergeming, ia terus berteriak. Numpang. Kamu cuma numpang. Dario lebih butuh Mama daripada istri seperti kamu. Suara teriakannya bergema ke seluruh rumah, membuat burung di taman luar terbang ketakutan. Reina mundur selangkah. Hatinya hancur tapi amarah mulai menyala. Dario pulang tepat saat pertengkaran mencapai puncak. Mobilnya parkir di garasi dengan suara mesin yang pelan. Ia masuk ke ruang keluarga dengan wajah lelah, mengenakan kemeja smart kasual berwarna abu-abu dan celana hitam yang rapi. Postur agak kurusnya 180 cm membuatnya terlihat lesu setelah seharian kerja. Melihat ibunya menangis dan Reina berdiri dengan wajah pucat, ia langsung bertanya, "Ada apa ini, Mama?" "Rein." Bu Ratna langsung memeluk anaknya. "Nak, Reina pasang CCTV tanpa izin. Dia anggap Mama pencuri." Dario menatap Reina, rahang tegasnya mengeras. "Rein, kenapa nggak tanya dulu? Mama kan tinggal di sini." Reina terkejut. "Dario, ini untuk keamanan rumah. Kamu tahu kan berita akhir-akhir ini?" Tapi Dario malah membela ibunya. "Tapi Mama nggak suka, Rein. Kamu harus hormati Mama. Ini rumah kita. Tapi Mama yang paling tua di sini." Kata-katanya seperti pisau menusuk hati Reina. Ia tak percaya suaminya tak membela sedikit pun. "Kamu serius? Setelah semua yang saya lakukan?" Dario menggeleng. "Jangan lebay, Rein. Mama cuma marah sementara." Bu Ratna tersenyum licik di balik pelukan. "Lihat, Nak, Mama bilang juga, dia terlalu mandiri." Dario mengangguk. "Iya, Mama. Tenang dulu." Reina merasa sendirian di rumah yang ia bangun sendiri.
Matanya berkaca-kaca tapi ia tahan air mata. Malam itu juga, suasana rumah seperti neraka bagi Reina. Bu Ratna memaksa Dario untuk mengusir istrinya. "Nak, kalau dia nggak pergi, Mama yang pergi." Dario akhirnya menyerah, mendekati Reina yang sedang duduk di kamar tidur dengan tas kecil di pangkuannya. "Rein, mungkin kamu pergi dulu malam ini. Biar Mama tenang," katanya dengan suara pelan, tak berani menatap mata istrinya. Reina bangkit, mengenakan mantel nut panjang di atas gaunnya, hanya membawa tas kecil berisi dompet, ponsel, dan kunci mobil. "Baiklah, Dario. Kalau itu maumu." Ia berjalan ke pintu depan. Bu Ratna berdiri di sana dengan senyum puas. "Pergi sana, jangan balik lagi," kata mertuanya. Reina tak balas. Ia keluar ke malam yang dingin. Angin malam menyapu wajah cantik tajamnya yang khas Jawa Mediterania. Mobilnya menyala. Ia melaju pergi tanpa menoleh. Di dalam rumah, Bu Ratna memeluk Dario. "Sekarang tenang, Nak. Kita berdua saja." Dario mengangguk lemah, tapi hatinya mulai ragu. Reina di jalan, mengemudi dengan tangan gemetar, tapi tekadnya mulai terbentuk. Malam itu gelap gulita di jalanan Jakarta yang masih ramai. Reina mengemudikan mobil mewahnya dengan tangan yang masih gemetar setelah diusir dari rumah. Ia memilih hotel bintang 5 di kawasan pusat kota, yang sering ia kunjungi untuk meeting bisnis. Resepsionis menyambutnya dengan senyum profesional saat ia check-in, tapi Reina hanya mengangguk singkat. Matanya yang sipit tapi tajam tertutup kacamata hitam meski sudah malam. Kamar suite yang ia pesan luas dan mewah, dengan tempat tidur king size berseprai sutra putih dan pemandangan kota yang berkilau dari jendela lantai tinggi. Begitu pintu tertutup, Reina melempar tas kecilnya ke sofa, lalu ambruk ke lantai karpet empuk, air mata yang ditahan sejak tadi akhirnya tumpah. "Kenapa harus begini? Aku sudah berusaha segalanya," isaknya pelan. Tubuh langsingnya yang 170 cm meringkuk seperti anak kecil. Kulit sawo matang glowingnya basah oleh air mata. Rambut wafi panjang hitam pekatnya acak-acakan. Ia menangis lama, mengenang semua pengorbanan untuk rumah itu, untuk Dario, untuk Bu Ratna. Tapi di tengah tangis, pikirannya mulai jernih. Ia bangkit pelan, menyeka wajah dengan tisu dari meja samping, lalu duduk di depan meja kaca. "Nggak bisa begini terus, Rein. Kamu harus punya rencana," gumamnya sendiri sambil menatap cermin, melihat pantulan wajah cantik tajam khas Jawa Mediterania yang mulai keras. Ia pesan room service, secangkir teh hangat dan salad segar, makan pelan sambil berpikir. Malam semakin larut, lampu kota di luar jendela seperti bintang jatuh, dan Reina mulai menyusun langkah demi langkah di benaknya. "Mereka pikir aku lemah? Tunggu saja," bisiknya, senyum tipis mulai terbentuk di bibirnya. Ponsel Reina bergetar di atas meja malam, layar menyala dengan nama Dario. Ia ragu sejenak, tapi akhirnya angkat. "Rein, kamu di mana?" Suara Dario terdengar lelah di seberang sana. Reina diam dulu, duduk di tepi tempat tidur dengan gaun putih minimalis yang masih dikenakannya. Warna nude dan gold membuatnya terlihat elegan meski sendirian. "Aku di hotel, Dario. Kamu nggak perlu khawatir," jawabnya datar. Dario menghela napas panjang. "Maaf ya, Rein. Aku nggak bisa lawan Mama. Dia marah besar. Bilang kalau aku bela kamu, dia bakal pergi selamanya." Reina tertawa kecil, getir. "Jadi kamu pilih Mama daripada istri sendiri? Setelah semua yang aku lakukan?" Dario terdiam, lalu lanjut. "Ini sementara aja, Rein. Besok aku coba bicara lagi sama Mama. Kamu pulang ya, nanti." Reina menggeleng meski tak terlihat. "Nggak, Dario. Aku nggak mau balik ke tempat di mana aku dianggap numpang." Chat berlanjut via pesan teks setelah telepon ditutup. Dario kirim, "Maaf Mama, aku nggak bisa lawan Mama. Aku sayang kamu, tapi Mama satu-satunya keluargaku." Reina baca pesan itu berulang-ulang, jarinya berhenti di atas keyboard, tapi ia tak balas. Ia lempar ponsel ke bantal, berdiri dan berjalan ke jendela, menatap lampu-lampu kendaraan di bawah. "Sayang? Kalau sayang, kenapa diam saja tadi?" gumamnya. Malam semakin sunyi, angin AC dingin menyentuh kulitnya, tapi hati Reina mulai membeku. Reina duduk di depan meja kerja kecil di kamar hotel, membuka laptopnya yang ramping dengan layar retina tajam. Cahaya biru dari layar menerangi wajahnya, membuat matanya yang sipit berkilau.
Ia login ke akun email bisnisnya, mencari folder dokumen penting. Di mana ya akta itu? Gumamnya sambil scroll cepat. Akhirnya ketemu, file PDF berjudul, Akta Sewa Tanah Jangka Panjang. Ia buka, membaca teliti. Ternyata, tanah rumah itu statusnya sewa 49 tahun dari pemerintah, dan semuanya atas nama Reina Adiwijaya sendiri, bukan Dario. Ya Tuhan, untung aku yang urus semuanya dulu, bisiknya lega. Dokumen itu jelas, pembayaran tahunan, klausul pembatalan jika tak diperpanjang, dan hak atas bangunan karena material serta biaya konstruksi dari Reina. Ia zoom in ke bagian tanda tangan, miliknya sendiri dengan cap notaris. Mereka nggak tahu ini, pikirnya, senyum dingin mulai muncul. Reina print dokumen itu via printer hotel, lalu simpan rapi di tasnya. Ia juga cek email dari notaris, konfirmasi bahwa sewa bulan depan harus diperpanjang atau tanah kembali ke pemilik asli. Sekarang tinggal tunggu waktu, gumamnya sambil tutup laptop. Ia berbaring di tempat tidur, tapi mata tak bisa terpejam. Pikiran berputar soal rencana balas dendam yang adil. Di rumah mewah yang kini terasa sepi tanpa Reina, Bu Ratna dan Dario duduk di ruang makan yang luas. Meja marmer penuh hidangan sederhana yang Bu Ratna masak sendiri. Bu Ratna mengenakan kebaya malam berwarna merah marun gelap, perhiasan intan berliannya masih menjuntai. Postur tegapnya 165 cm membuat ia terlihat berwibawa. Akhirnya tenang juga tanpa si pengemis itu. Nah, katanya sambil menyendok nasi goreng spesialnya, tertawa kecil. Dario, dengan kemeja hitam longgar dan celana abu-abu, mengangguk lemah. Iya, Mama. Tapi Reina baik kok, Mama. Bu Ratna melotot. Baik? Dia pasang CCTV kayak anggap kita maling. Untung Mama usir duluan. Mereka pesta kecil, Bu Ratna buka botol anggur non-alkohol yang mahal dari lemari Reina, tuang ke gelas kristal. Ini rumah anak Mama sekarang, Dario. Kita bisa atur sesuka hati, lanjut Bu Ratna sambil angkat gelas. Dario tersenyum paksa. Ya, Mama. Mereka makan sambil ngobrol ringan, Bu Ratna cerita masa kecil Dario. Dulu Mama susah payah besarkan kamu sendirian. Nak, jangan sampai istri macam Reina rusak itu. Dario mengiyakan, tapi matanya melirik ke kamar tidur kosong. Setelah makan, Bu Ratna nyalakan TV besar di ruang keluarga. Nonton serial favoritnya sambil minum teh. Enak ya sekarang, gak ada yang ganggu. Katanya puas. Dario duduk di samping, ponselnya diam setelah chat ke Reina tak dibalas. Kembali ke kamar hotel, Reina berdiri di depan jendela besar, menatap kota yang tak pernah tidur. Ia pegang secangkir kopi panas, uapnya mengepul lembut. Setelah cek dokumen, pikirannya semakin mantap. Sabar, 30 hari lagi mereka akan tahu siapa yang sebenarnya numpang. Gumamnya dengan senyum dingin, bibirnya melengkung tajam. Matanya yang sipit memancarkan tekad. Rambutnya dibiarkan terurai. Ia duduk kembali, buka ponsel dan scroll media sosial sebentar, tapi cepat tutup lagi. Nggak perlu kasihan, Rein. Mereka yang mulai, bisiknya. Malam semakin larut, Reina akhirnya berbaring, tapi tidurnya gelisah. Mimpi soal rumah yang hancur. Pagi menjelang, ia bangun dengan energi baru, siap hadapi hari. Siang itu cerah di rumah mewah bergaya modern tropical. Taman hijau depan rumah dipenuhi bunga-bunga segar yang baru saja disiram tukang kebun. Bu Ratna, dengan kebaya modern encim berwarna merah marun dan perhiasan intan berlian yang berkilau di leher serta tangannya, berdiri di teras sambil menyambut teman-teman arisannya yang datang satu persatu. Ada 5 wanita sebayanya, semua berpakaian elegan dengan tas branded, datang dengan mobil-mobil mewah parkir di garasi luas. Wah, Ratna, rumahmu ini seperti istana. Luas sekali, dan dekorasinya mewah banget. Puji salah satu teman, Ibu Susi, sambil melirik ruang tamu dengan sofa empuk dan vas bunga impor. Bu Ratna tersenyum lebar, wajah oval khas Jawa aristokratnya berbinar bangga, rambut disanggul rendahnya rapi dengan aksesori emas. Ah, ini rumah anakku, Dario. Dia yang punya, aku cuma numpang sementara, katanya sambil mengajak mereka masuk. Postur tegapnya 165 cm membuat ia terlihat seperti nyonya rumah sejati. Mereka duduk di ruang keluarga. Bu Ratna sajikan teh hangat dan kue-kue manis dari toko roti mahal yang dulu Reina beli. Lihat nih, kolam renang infinity-nya menghadap bukit, enak banget buat santai. Lanjut Bu Ratna sambil buka pintu geser ke belakang,
Angin sepoi menyapu aroma bunga. Teman-temannya kagum. Foto-foto dengan ponsel. Kamu beruntung punya anak seperti Dario, RAT. Istri dia pasti pintar atur rumah, kata Ibu Lina. Bu Ratna tertawa ringan. Ah, istri dia? Sudah nggak ada lagi. Aku usir karena kurang ajar. Sekarang rumah ini tenang, cuma aku dan Dario. Mereka gosip panjang lebar, Bu Ratna pamer setiap sudut. Dapur modern dengan peralatan stainless steel, kamar tidur utama yang luas. Ini semua milik anakku, tanahnya atas nama dia, tambahnya sambil angkat dagu. Sore itu berlalu dengan tawa dan cerita. Bu Ratna merasa seperti ratu di kerajaannya sendiri. Malam harinya, Dario pulang dari kerja dengan wajah kusut, melempar tas kerjanya ke sofa ruang tamu. Ia mengenakan kemeja smart kasual berwarna abu-abu yang sudah lecek, postur agak kurusnya 180 cm terlihat lebih bungkuk karena capek. Mama, tagihan listrik bulan ini kok tinggi banget? Dan kartu kreditku nggak bisa dipakai tadi pas beli makan siang. Keluhnya sambil duduk di meja makan, rahang tegasnya mengeras kesal. Bu Ratna keluar dari dapur, membawa piring nasi goreng hangat. Ah, biasa itu, nak. Mungkin Reina lupa bayar sebelum pergi. Besok mama telepon dia, suruh transfer. Dario menggeleng. Tapi mama, semua kartu yang biasa Reina kasih akses, sekarang diblokir. Aku coba belanja online tadi, ditolak terus. Ia buka ponsel, tunjuk notifikasi bank, limit tercapai dan akses dibatasi. Bu Ratna duduk di depannya, menyendok makanan ke piring anaknya. Tenang, nak. Reina kan masih istri kamu, pasti dia bayar lagi. Dia nggak bisa lepas tanggung jawab begitu saja. Dario mulai kesal benar. Tapi mama, sejak Reina pergi, semuanya berantakan. Tagihan air, internet, bahkan biaya taman semua dulu dia yang urus. Aku nggak punya uang sebanyak itu. Suaranya naik, tangannya mengepal di atas meja marmer. Bu Ratna menyentuh bahu anaknya. Mama bilang tenang. Besok kita cari cara. Mungkin jual barang Reina yang tertinggal. Dario menghela napas panjang, makan tanpa selera, pikirannya melayang ke Reina yang tak kunjung balas pesannya. Malam itu, ia coba telepon lagi, tapi nomor tak aktif. Kenapa sih Reina begini? Gumamnya sendiri di kamar tidur yang sepi. Pagi berikutnya, telepon rumah berdering nyaring di ruang keluarga. Bu Ratna yang sedang sarapan sendirian angkat gagangnya. Halo, selamat pagi. Ini dari kantor notaris Pak Hadi. Suara pria di seberang sana. Bu Ratna mengerutkan kening. Perhiasan intannya bergoyang saat ia angkat gelas kopi. Iya, ada apa, Pak? Notaris lanjut dengan sopan. Mohon maaf, Bu. Ini mengenai sewa tanah rumah di alamat ini. Sewa jangka panjang akan berakhir bulan depan kecuali diperpanjang. Pembayaran tahunan harus dilakukan segera, kalau tidak tanah kembali ke pemilik asli. Bu Ratna terkejut, hampir tersedak kopi, wajahnya memucat. Apa? Sewa tanah? Bukan milik anak saya, Dario? Notaris jelaskan pelan. Menurut akta, sewa atas nama Ibu Reina Adiwijaya, Bu. Beliau yang tanda tangan dulu. Kalau nggak diperpanjang, bangunan tetap milik penyewa, tapi tanah harus dikembalikan. Bu Ratna duduk lemas di kursi, tangannya gemetar pegang gagang telepon. Berapa biayanya, Pak? Dan kenapa baru bilang sekarang? Notaris jawab, biaya perpanjangan sekitar puluhan juta, Bu. Kami sudah kirim reminder ke email Ibu Reina, tapi belum ada respons. Tolong sampaikan ya. Setelah telepon ditutup, Bu Ratna duduk diam sejenak, napasnya tersengal. Ini pasti salah paham, gumamnya, tapi hatinya mulai gelisah. Dario pulang siang itu karena meeting dibatalkan, langsung disambut Bu Ratna yang sudah menunggu di ruang tamu dengan wajah cemas. Nak, ada telepon dari notaris tadi. Katanya tanah ini sewa, bukan milik kamu. Atas nama Reina. Cerita Bu Ratna cepat-cepat, suaranya bergetar. Dario duduk di sofa, wajah tampan Indo-Eropanya memucat, rambut undercut rapinya diusap kesal. Apa? Mustahil. Mama, dulu Reina bilang tanah itu kita beli bareng. Bu Ratna geleng-geleng. Notaris bilang sewa 49 tahun, dan mau habis bulan depan. Kalau nggak bayar, tanah hilang. Mereka berdua panik. Dario buka laptopnya di meja, cari-cari dokumen lama.
Ini pasti bohong, Mama. Reina nggak mungkin sembunyiin ini. Tapi setelah scroll email bersama, tak ada bukti tanah atas nama Dario. Bu Ratna mondar-mandir. Kita harus telepon Reina sekarang. Dia pasti bayar lagi, kan dia masih istri kamu. Dario angguk setuju. Iya, Mama. Dia nggak akan biarin kita kehilangan rumah. Mereka yakin Reina akan mengalah. Seperti biasa. Pasti dia lagi marah doang. Nah, besok suruh dia transfer, kata Bu Ratna sambil pegang tangan anaknya, mencoba tenangkan diri sendiri. Malam itu, Dario dan Bu Ratna duduk di ruang keluarga. Ponsel Dario di atas meja sambil coba hubungi Reina berkali-kali. Nomor tidak aktif. Bunyi suara operator setiap kali. Dario coba lewat media sosial, kirim pesan, "Rein, tolong angkat telepon. Ada masalah penting soal rumah." Tapi tak ada respons. Akun Reina seperti mati suri. Bu Ratna coba nomor kantor Reina, tapi resepsionis bilang, "Maaf, Bu Reina lagi cuti panjang, nggak bisa dihubungi." Mereka saling pandang, panik semakin menjadi. "Kenapa dia hilang gini, Nak?" tanya Bu Ratna, suaranya parau. Dario geleng, "Entahlah, Mama. Mungkin dia marah banget." Mereka coba cari alamat hotel atau teman Reina, tapi tak ada petunjuk. Malam berlalu dengan gelisah, lampu rumah menyala terang tapi hati mereka gelap. Pagi itu, Reina duduk di kafe hotel sambil sarapan sendirian. Secangkir kopi latte hangat di depannya dan ponsel di tangan. Ia scroll feed media sosial seperti biasa, mencoba alihkan pikiran dari kekacauan rumah tangga. Tapi tiba-tiba, sebuah postingan dari grup alumni sekolah muncul. Foto lama Reina waktu SMA, dengan caption sinis dari mantan teman sekolahnya. Seorang wanita bernama Tia yang dulu sering iri dengan kesuksesan Reina. Katanya kaya raya, desainer interior top, kok bisa diusir mertua dari rumah sendiri? Hahaha, karma kali ya buat yang sombong dulu. Tulis Tia, diikuti emotikon tertawa dan tag ke beberapa teman lain. Komentar langsung banjir. Serius? Reina yang dulu selalu pamer mobil baru? Balas satu. Wah, jatuh juga akhirnya. Tambah yang lain. Reina merasa dada sesak. Jarinya berhenti scroll, matanya yang sipit tapi tajam berkaca-kaca. Ia kenal Tia. Dulu mereka berteman dekat, tapi sekarang ini seperti tusukan di hati. "Kenapa harus begini? Aku nggak pernah sombong," gumamnya pelan, kulit sawo matang glowingnya memucat. Ia tutup ponsel, tapi kata-kata itu terus bergema di kepala. Di kafe yang ramai dengan tamu bisnis, Reina merasa sendirian. Suara gelas dan obrolan orang lain seperti ia bayar tagihan dan keluar, berjalan ke taman hotel dengan gaun putih minimalis yang elegan, warna nude dan gold membuatnya terlihat berkelas meski hati hancur. Di bangku taman, ia duduk lama, angin pagi menyapu rambut wafi panjang hitam pekatnya, tapi pikiran tetap gelap. "Mungkin aku memang pantas begini," bisiknya, merasa rendah diri untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun sukses. Siang harinya, Reina kembali ke kamar hotel, melempar tubuhnya ke tempat tidur king size yang empuk. Pikiran tentang ejekan di media sosial terus menghantui, ditambah ingatan malam pengusiran. "Mungkin aku terlalu keras. Harusnya aku minta maaf ke Bu Ratna dan Dario," gumamnya sambil tatap langit-langit kamar yang mewah. Ia hampir menyerah, tangannya meraih ponsel untuk telepon Dario. "Kalau aku balik, mungkin semuanya bisa normal lagi. Aku bayar sewa tanah itu, biar mereka senang," pikirnya. Jari hampir tekan tombol call. Postur tinggi langsingnya 170 cm meringkuk di bantal, wajah cantik tajam khas Jawa Mediterania tertutup tangan. Ia bayangkan rumah mewah itu, kolam renang infinity, dapur modern semua yang ia bangun dengan kerja keras. Tapi mereka yang salah, kenapa aku yang mengalah? Batinnya bertarung. Reina bangkit pelan, berjalan ke meja dan buka laptop, lihat dokumen akta sewa lagi. "Ini hakku. Tapi apa gunanya kalau aku sendirian?" Ia hampir kirim email ke notaris untuk perpanjang sewa atas nama Dario, tapi tangan berhenti. Air mata menetes ke keyboard, ia tutup laptop dan berbaring lagi. "Mungkin besok aku pulang aja, minta maaf, dan lanjut hidup seperti dulu." Malam mulai turun, lampu kota menyala di luar jendela. Tapi Reina merasa ini titik terendahnya, hampir hilang tekad. Malam itu, Reina memutuskan keluar dari hotel untuk jalan-jalan, berharap angin malam bisa hilangkan beban. Ia pilih restoran mewah di kawasan elit Jakarta,
tempat dulu sering meeting klien. Mengenakan gaun nude panjang dengan aksen gold, ia duduk sendirian di bar, pesan segelas jus segar. Suasana restoran ramai dengan musik jazz pelan, lampu kuning hangat menerangi meja-meja kayu mahal. Tiba-tiba, suara familiar memanggil, "Reina, itu kamu?" Ia menoleh, dan di sana berdiri Vigo Mahendra, pria tampan maskulin berusia 37 tahun dengan brewok tipis rapi dan mata coklat terang yang hangat. Keturunan Indonesia Belanda membuat wajahnya eksotis. Postur atletisnya 185 cm menjulang, mengenakan linen shirt putih mahal dengan lengan digulung, warna dominan putih dan coklat tua membuatnya terlihat seperti pengusaha sukses. "Vigo? Lama nggak ketemu," jawab Reina terkejut, tapi senyum tipis. Mereka teman lama kuliah. Vigo dulu sering bantu tugas desain Reina. Ia duduk di sebelahnya, pesan minum yang sama. "Kamu kelihatan capek." "Rein, ada apa?" tanyanya langsung. Suaranya dalam dan penuh perhatian. Reina ragu, tapi akhirnya cerita singkat soal pengusiran, tanpa detail akta. Vigo dengar teliti, matanya tak lepas dari Reina. "Wow, parah banget. Kamu pantas lebih baik dari itu," katanya sambil geleng-geleng. Obrolan mereka berlanjut di meja pojok restoran yang lebih privat, dengan lilin kecil menyala di tengah. Vigo cerita soal bisnis propertinya yang sekarang sukses besar, punya villa dan apartemen mewah di seluruh Indonesia. "Dulu waktu kuliah, aku pernah suka kamu, Rein. Tapi kamu tolak karena aku terlalu miskin waktu itu." Candanya ringan, tapi ada nada serius. Reina tertawa kecil. "Itu dulu, Vigo. Sekarang kamu jauh lebih kaya dari aku." Vigo condong ke depan, tatap matanya tajam. "Kamu terlalu baik, Rein. Selalu memanjakan orang lain, sampai lupa diri sendiri. Mertua dan suami seperti itu? Saatnya mereka belajar pelajaran berharga." Kata-katanya seperti obat, membuat Reina berpikir ulang. "Tapi Vigo, aku hampir menyerah tadi. Mau balik dan mengalah aja." "Akunya pelan." Vigo pegang tangan Reina lembut. "Jangan. Kamu kuat, Rein. Aku tahu kamu bangun rumah itu dari nol. Jangan biarin mereka ambil semuanya begitu saja." Ia cerita pengalaman bisnisnya, bagaimana ia pernah dikhianati partner dan bangkit lebih kuat. Balas dendam gak selalu jahat, kadang itu cara untuk dapatkan keadilan. Reina dengar, hatinya mulai hangat, senyumnya lebih tulus. Malam berlalu dengan obrolan mendalam. Vigo bayar tagihan dan antar Reina ke mobilnya. "Kalau butuh apa-apa, telepon aku ya," katanya sebelum pergi. Kembali ke kamar hotel, Reina berbaring di tempat tidur, pikiran berputar soal pertemuan dengan Vigo. Kata-katanya terus bergema, saatnya mereka belajar. Ia bangkit, buka laptop lagi, tatap dokumen akta sewa dengan mata baru. Vigo benar, aku terlalu baik. Mereka yang mulai, sekarang giliran aku. Ia tutup laptop, tapi kali ini dengan tekad kuat. Ponsel bergetar, pesan dari Vigo. "Senang ketemu kamu malam ini. Kamu layak bahagia, Rein." Ia balas singkat, "Terima kasih, Vigo. Kamu bikin aku sadar." Reina berdiri di depan cermin, lihat pantulan dirinya. Cantik, elegan, dan sekarang penuh api. Nggak ada lagi mengalah. Mereka akan rasakan sendiri. Gumamnya dingin. Malam itu, ia tidur nyenyak untuk pertama kalinya. Mimpi tentang kehidupan baru yang lebih baik. Pagi itu, kotak pos di depan rumah mewah bergaya modern tropikal terlihat biasa saja, tapi isinya seperti bom waktu. Seorang kurir datang dengan motor, menyerahkan amplop tebal berlogo notaris ke tangan Bu Ratna yang kebetulan sedang menyiram tanaman di taman depan. Ia mengenakan kebaya modern encim berwarna merah marun dengan perhiasan intan berlian yang menjuntai, rambut disanggul rendahnya sedikit berantakan karena angin pagi. "Ini surat resmi untuk penghuni rumah ini, Bu," kata kurir sambil minta tanda tangan. Bu Ratna ambil amplop itu dengan santai, tapi saat dibuka di ruang tamu yang luas dengan sofa empuk dan dinding batu alam, wajah oval khas Jawa aristokratnya langsung memucat. Surat itu bertuliskan jelas, pemberitahuan pembatalan sewa tanah jangka panjang. Karena tidak ada perpanjangan dari penyewa, Ibu Reina Adiwijaya, tanah ini akan kembali ke pengelola negara dalam 15 hari ke depan. Bangunan di atasnya harus dibongkar atau diserahkan. Bu Ratna baca berulang-ulang, tangannya gemetar hingga kertas berkerisik.
Ini pasti salah. Tanah ini milik Dario. Gumamnya panik. Postur tegapnya 165 cm sekarang bungkuk karena syok. Ia duduk di kursi, napas tersengal, mata memandang kolam renang infinity di belakang rumah yang seolah mengejek. Surat itu lengkap dengan cap resmi dan tanggal, menyatakan bahwa Reina telah menandatangani pembatalan secara resmi. 15 hari? Kita mau tinggal di mana? Bisiknya sendiri, hati berdegup kencang. Udara pagi yang segar terasa pengap sekarang, aroma bunga dari taman tak lagi menenangkan. Bu Ratna langsung lari ke kamar Dario, membangunkan anaknya yang masih tidur lelap di tempat tidur king size. Nak, bangun, nak, ada surat dari notaris. Tanah ini mau diambil negara. Serunya histeris, suaranya melengking hingga bergema di koridor rumah. Dario terbangun kaget, wajah tampan Indo-Eropanya kusut, rambut undercut rapinya acak-acakan. Ia duduk di tepi tempat tidur, mengenakan piyama hitam longgar, postur agak kurusnya 180 cm terlihat lemah pagi itu. Apa? Mama? Tenang dulu, katanya sambil ambil surat dari tangan ibunya yang gemetar. Saat baca, matanya melebar, rahang tegasnya mengeras. Ini serius? Reina beneran batalkan sewa? Bu Ratna mondar-mandir di kamar, tangannya menutup mulut, air mata mulai menetes. Ya ampun, nah, kita harus telepon Reina sekarang. Suruh dia cabut pembatalan ini. Histerisnya lagi, suara parau campur tangis. Dario langsung ambil ponsel dari meja samping. Tekan nomor Reina berulang kali. Nomor tidak aktif. Bunyi operator dingin. Ia coba lagi, tapi sama saja. Diblokir. Mama, Reina blokir nomorku, kata Dario panik, berdiri dan berjalan ke ruang keluarga. Bu Ratna ikut, memeluk anaknya sambil nangis. Coba nomor kantornya, nah, atau temannya. Kita nggak bisa kehilangan rumah ini. Dario coba semua kontak yang ia tahu, tapi tak ada yang nyambung. Mereka duduk di sofa, Bu Ratna menangis terseduh. Ini pasti dendamnya, karena aku usir dia. Dario diam, tapi hatinya mulai gelisah benar. Sementara itu, Reina sudah jauh dari hotel. Pindah ke villa baru di kawasan elit Bogor yang hijau dan sejuk, dikelilingi pegunungan. Villa 3 lantai bergaya kontemporer dengan dinding kaca besar dan taman tropis luas, milik Vigo yang ia pinjam sementara. Reina berdiri di balkon lantai 2, mengenakan gaun putih minimalis dengan aksen gold, rambut wafi panjang hitam pekatnya dibiarkan terurai oleh angin pegunungan. Kulit sawo matang glowingnya terkena sinar matahari pagi, matanya yang sipit tapi tajam menatap pemandangan indah. Vigo mendekat dari belakang, postur atletisnya 185 cm mengenakan linen shirt putih mahal dan celana coklat tua, brewok tipisnya rapi. Pagi, Rain, sudah nyaman di sini? Tanyanya sambil kasih secangkir kopi hangat. Reina tersenyum. Iya, Vigo. Villa ini luar biasa, lebih tenang dari rumah lama. Mereka duduk di kursi balkon, Vigo cerita soal bisnis propertinya. Ini salah satu investasiku. Kamu bisa tinggal selama yang kamu mau. Reina angguk, cerita singkat soal surat notaris yang baru ia tanda tangani kemarin. Aku sudah resmi batalkan sewa itu. 15 hari lagi, tanah kembali. Vigo pegang tangan Reina lembut. Kamu kuat, Rein. Ini langkah yang tepat. Mereka ngobrol santai, Vigo ajak Reina jalan di taman villa yang penuh bunga impor dan kolam ikan koi. Bersama aku, kamu nggak perlu khawatir apa-apa, katanya, mata coklat terangnya penuh hangat. Reina merasa aman, jauh dari drama rumah lama. Kembali ke rumah mewah, Dario duduk sendirian di ruang kerja setelah Bu Ratna tidur karena kelelahan nangis. Ia tatap foto pernikahan dengan Reina di meja. Wajahnya penuh penyesalan. Kenapa aku diam aja waktu itu? Harusnya aku bela Reina, gumamnya pelan, tangannya mengusap rambut undercut rapinya. Ia ingat semua momen bahagia. Makan malam romantis, liburan akhir pekan, Reina yang selalu bayar semuanya tanpa keluh. Aku terlalu takut kehilangan mama, tapi sekarang aku kehilangan semuanya. Bisiknya, mata memandang jendela ke taman yang mulai layu karena tak dirawat. Dario coba cari akun media sosial Reina, tapi tak ada update baru. Ia kirim email ke alamat bisnisnya. Rein, tolong bicara denganku. Ini soal rumah, tapi lebih dari itu, aku menyesal. Tapi tak ada balas instan.
Malam semakin larut, Dario berbaring di sofa, tak bisa tidur. Terlambat sudah, Dario. Kamu bodoh, katanya pada diri sendiri. Bu Ratna bangun sebentar, lihat anaknya. Nak, besok kita cari Reina ke kantornya. Dario angguk lemah, tapi dalam hati tahu ini tak mudah. Lampu rumah menyala redup, suasana hening tapi penuh ketegangan. Di villa baru, ponsel Reina bergetar saat ia sedang makan malam dengan Vigo di meja makan marmer yang mewah, hidangan stik dan salad segar di depan. Ia lihat email dari Dario, tapi cuek. Siapa? Rain? Tanya Vigo sambil potong daging. Gaya berpakaian Navi kasualnya membuat ia terlihat santai. Dario, minta maaf soal rumah, jawab Reina datar. Vigo angguk. Jangan balas kalau nggak mau. Tapi Reina ambil ponsel, ketik pesan singkat via aplikasi anonim. Rumah itu milikku dari awal. Sewa atas namaku, bangunan dari uangku. Selamat tinggal di sana selama 15 hari lagi. Ia kirim, lalu blokir kembali. Senyum dingin di bibirnya, matanya berkilau. Vigo angkat gelas, untuk kehidupan baru. Mereka toast, Reina merasa bebas. Malam di villa tenang, bintang-bintang di langit pegunungan bersinar terang. Pagi yang mendung di kawasan perbankan Jakarta, Bu Ratna dan Dario berjalan gontai masuk ke bank ketiga hari itu. Wajah mereka kusut setelah 2 penolakan sebelumnya. Bu Ratna mengenakan kebaya modern encim berwarna merah marun yang sudah agak lecek, perhiasan intan berliannya masih menjuntai tapi tak lagi berkilau seperti dulu, postur tegapnya 165 cm sekarang sedikit bungkuk karena lelah. Dario di sampingnya, dengan kemeja smart kasual abu-abu yang sama dari kemarin, rahang tegasnya mengeras tegang, postur agak kurusnya 180 cm terlihat lebih kurus karena kurang tidur. Mereka duduk di depan petugas kredit, Dario jelaskan situasi, kami butuh pinjaman cepat untuk perpanjang sewa tanah rumah. Ini aset besar, pasti bisa jamin. Petugas, seorang pria muda berjas rapi, scroll dokumen di komputer, lalu geleng pelan. Maaf, Pak Dario. Dari data, tanah itu atas nama Ibu Reina Adiwijaya, bukan Bapak. Dan aset lain? Rekening Bapak kosong. Tak ada properti atas nama Bapak. Bu Ratna langsung protes, suaranya naik. Ini pasti salah. Rumah itu milik anakku, Dario. Kami tinggal di sana, pasti bisa pakai sebagai jaminan. Petugas tetap tenang. Dokumen resmi bilang lain, Bu. Tanpa aset atas nama pemohon, kami tak bisa proses. Coba ke bank lain mungkin. Mereka keluar dengan tangan kosong, Bu Ratna menggerutu di trotoar. Semua bank tolak, karena nama Reina di mana-mana. Dario usap wajah. Mama, kita nggak punya aset sendiri. Semua dari Reina dulu. Mereka naik taksi pulang, hening sepanjang jalan, hati berat memikirkan 7 hari lagi tanah hilang. Di rumah, Bu Ratna duduk di sofa ruang tamu, tatap kolam renang yang tak lagi dirawat, airnya mulai keruh. Kita harus cari cara lain. Nah, jual perhiasan mama mungkin. Dario angguk lemah, tapi tahu itu tak cukup. Sore itu, Reina tiba di kantor notaris di pusat kota, mobil mewahnya parkir rapi di depan gedung kaca modern. Ia turun dengan elegan, mengenakan gaun nude minimalis dengan aksen gold yang mewah, kacamata hitam besar menutupi matanya yang sipit tapi tajam, rambut wafi panjang hitam pekatnya tergerai indah, postur tinggi langsingnya 170 cm bergerak percaya diri. Notaris Pak Hadi menyambut di ruangannya yang rapi, meja kayu mahal penuh dokumen. Selamat sore, Bu Reina. Sudah siap tanda tangan? Tanyanya sambil sodorkan map merah. Reina duduk, buka kacamata, kulit sawo matang glowingnya terlihat segar. Iya, Pak. Saya batalkan sewa tanah itu sepenuhnya. Notaris angguk, jelaskan klausul. Dengan ini, tanah kembali ke negara dalam 7 hari. Bangunan di atasnya milik Ibu. Karena biaya konstruksi dari Ibu. Ibu bisa rubuh atau jual materialnya. Reina tersenyum tipis, ambil pulpen emas dari tas Hermisnya, tanda tangan lancar di akta pembatalan. Sekarang surat kuasa perobohan bangunan, Pak. Saya mau panggil alat berat untuk ratakan semuanya. Notaris siapkan dokumen kedua, Reina baca teliti, lalu tanda tangan lagi. Selesai. Ini salinannya untuk Ibu. Reina simpan rapi, bayar biaya notaris dengan kartu kreditnya. Terima kasih, Pak.
Ini langkah yang tepat. Ia keluar gedung, angin sore menyapu wajah cantik tajam khas Jawa Mediteranianya, hati lega. Di mobil, ia telepon kontraktor. Halo, bisa siapkan buldoser dan truk untuk 7 hari lagi? Alamat rumah lama saya. Kontraktor setuju. Reina potong telepon dengan senyum dingin, melaju ke villa baru. Pagi hari ke-25 sejak pengusiran, matahari baru terbit ketika suara mesin berat mulai terdengar di depan rumah mewah. Truk-truk besar berwarna kuning datang satu persatu, parkir di pinggir jalan komplek elit, membawa buldoser, ekskavator, dan alat berat lain yang menggelegar. Para pekerja turun, mengenakan helm kuning dan rompi safety, mulai pasang pagar pengaman sementara di sekitar rumah. Bu Ratna yang baru bangun, keluar ke teras dengan kebaya malam merah marun gelap, rambut disanggul rendahnya berantakan, wajahnya syok melihat keramaian. Apa ini? Siapa suruh kalian datang? Serunya ke arah Mandor yang memimpin. Mandor, pria paruh baya berbadan tegap, sodorkan surat kuasa. Ini perintah dari pemilik, Bu Reina Adiwijaya. Kami harus rubuh bangunan ini hari ini juga. Dario keluar bergabung, masih piyama hitam, mata ngantuknya langsung melek lebar. Tunggu, ini rumah kami. Nggak bisa seenaknya. Mandor geleng. Dokumen resmi, Pak. Tanah sudah bukan milik lagi. Bangunan milik Bu Reina. Kami mulai jam 9. Truk lain datang, membongkar peralatan, suara mesin diesel memenuhi udara, tetangga mulai keluar rumah penasaran. Bu Ratna dan Dario mundur ke dalam, panik total. Rumah yang dulu megah sekarang dikelilingi alat penghancur. Bu Ratna berlari ke pagar depan rumah. Tangannya mencengkeram besi dingin, wajah oval khas Jawa aristokratnya memerah marah bercampur takut. Kalian gila. Ini rumah anakku. Jangan sentuh. Teriaknya melengking ke arah pekerja yang mulai nyalakan buldoser. Suaranya bergema di pagi yang seharusnya tenang. Angin membawa debu dari truk yang parkir. Pekerja tak hiraukan, Mandor cuma bilang, "Maaf, Bu, ini perintah resmi." Dario di samping ibunya, mencoba tarik Bu Ratna mundur. "Mama, tenang. Kita telepon polisi mungkin." Tapi Bu Ratna lepas, terus teriak, "Ini tanah Dario. Reina cuma numpang dulu. Kalian pasti salah alamat." Tetangga mulai kumpul di pagar sebelah, bisik-bisik lihat drama, ponsel diangkat rekam. Bu Ratna nangis sekarang. Air mata campur keringat, perhiasan intannya bergoyang hebat. "Jangan. Ini semua yang kami punya." Buldoser mulai maju pelan, roda besarnya menggilas rumput taman depan, suara gemuruh membuat tanah bergetar. Dario pegang bahu ibunya. "Mama, mundur. Bahaya." Tapi Bu Ratna tetap di pagar, suaranya parau. "Kamu gila, Reina? Di mana kamu?" Udara pagi terasa berat, aroma tanah basah dari alat berat menambah tegang. Tiba-tiba, mobil mewah hitam parkir di depan kerumunan. Reina turun dengan tenang, mengenakan kacamata hitam besar dan gaun putih minimalis yang berkelas. Warna nude dominan membuatnya terlihat seperti bintang film. Ia berjalan mendekat ke pagar. Pekerja berhenti sejenak lihat pemilik datang. Bu Ratna langsung lihat, matanya melebar. "Reina, kamu, hentikan ini sekarang." Reina berdiri di depan mertuanya, angkat kacamata pelan, matanya yang sipit tapi tajam dingin. "Bukan lagi, Bu. Rumah ini bukan milik Dario atau Ibu. Dari awal, semuanya atas namaku." Dario mendekat, wajahnya pucat. "Rein, tolong. Kita bisa bicara. Jangan rubuh." Reina geleng tipis. "Terlambat, Dario. Kalian usir aku, sekarang giliran rumah ini yang pergi." Bu Ratna teriak lagi. "Kamu dendam ya? Ini kejam." Reina tersenyum dingin. "Bukan dendam, Bu. Ini keadilan." "Lanjutkan," katanya ke Mandor. Buldoser maju lagi. Reina mundur ke mobil, tatap terakhir ke rumah yang mulai retak. Bu Ratna dan Dario mundur paksa. Hati hancur lihat mimpi mereka mulai runtuh. Suara gemuruh buldoser memecah keheningan pagi di kawasan elit. Roda besi besarnya mulai maju pelan ke arah rumah mewah bergaya modern tropical, meninggalkan jejak dalam di rumput taman yang dulu hijau rapi. Mandor beri aba-aba, mesin diesel menderu kencang, lengan ekskavator naik turun siap hancurkan. Dinding marmer depan rumah yang mengkilap, penuh ukiran halus yang Reina pilih sendiri dulu,
mulai retak saat ujung bucket menyentuhnya pertama kali. Retakan seperti urat laba-laba menyebar cepat, potongan marmer jatuh ke tanah dengan suara pecah yang nyaring. Pekerja lain bantu dengan palu besar, hancurkan pintu depan kayu jati impor yang tebal. Reina berdiri di pinggir jalan, mengenakan gaun putih minimalis dengan aksen gold yang berkelas, kacamata hitamnya tak lepas, rambut wafi panjang hitam pekatnya bergoyang angin, postur tinggi langsingnya 170 cm tegak penuh percaya diri. Ia tatap tanpa ekspresi. Matanya yang sipit tapi tajam menyaksikan setiap detik. Tetangga kumpul lebih banyak. Bisik-bisik kaget, ponsel diangkat rekam dari jauh. Debu mulai naik, campur aroma tanah basah dan beton hancur. Udara pagi yang segar sekarang pengap. Bulldozer maju lagi, hancurkan garasi di sisi kanan. Mobil Dario yang parkir di dalam terguling pelan, kaca pecah berhamburan. Lanjutkan, jangan berhenti, kata Reina pelan ke mandor. Suaranya tenang tapi tegas. Pekerja angguk, mesin semakin kencang, rumah yang dulu megah mulai runtuh bagian demi bagian. Bu Ratna berlari ke depan rumah, tangannya memeluk tiang depan yang masih berdiri, badannya menempel erat seperti tak mau lepas. Wajah oval khas Jawa aristokratnya basah air mata yang bercucuran deras, seolah menangis darah, mata merah bengkak, rambut disanggul rendahnya acak-acakan jatuh ke bahu. Jangan! Tolong hentikan! Ini rumahku, rumah anakku! Jeritnya histeris, suaranya parau campur tangis, postur tegapnya 165 cm sekarang gemetar lemah. Perhiasan intan berliannya bergoyang hebat. Kebaya modern encim berwarna merah marunnya kotor debu dan tanah. Bulldozer hancurkan dinding samping, potongan batu marmer jatuh dekat kakinya, tapi Bu Ratna tak mundur, tangannya semakin kencang peluk tiang. Reina, kamu kejam. Ini semua yang kami punya. Teriaknya lagi. Air mata jatuh ke tanah yang sudah berlubang. Dario tarik lengan ibunya. Mama, mundur. Bahaya. Tapi Bu Ratna geleng kuat. Enggak. Mama enggak mau pergi. Ini rumah kita. Debu tebal naik, menutupi pandangan. Suara retak beton dan kayu patah bergema nyaring. Pekerja hentikan sejenak, mandor dekati. Bu, tolong mundur. Ini perintah resmi. Tapi Bu Ratna tetap. Tangisnya semakin kencang, badannya bergoyang ikut getaran mesin. Tetangga rekam dari pagar sebelah, bisik, kasihan, tapi kok bisa begini? Bu Ratna tatap Reina dari jauh, mata penuh dendam dan putus asa. Kamu puas sekarang? Dario lepas pegangan ibunya, berjalan cepat ke arah Reina di pinggir jalan, lalu jatuh berlutut di depannya. Lututnya menyentuh aspal panas, tangannya meraih ujung gaun Reina. Wajah tampan Indo-Eropanya pucat, mata memohon, rambut undercut rapinya berantakan debu, postur agak kurusnya 180 cm sekarang bungkuk rendah. Rein, tolong hentikan. Aku minta ampun. Aku salah. Aku seharusnya bela kamu dari awal. Katanya dengan suara gemetar, air mata mulai menetes, tangannya gemetar pegang kain gaun putih minimalis Reina. Kita bisa baikan lagi. Rumah ini bisa kita bangun ulang bareng. Tolong, Rein. Lanjutnya memelas, suaranya parau campur tangis. Reina tatap dingin dari atas, matanya yang sipit tak berkedip, kulit sawo matang glowingnya tetap tenang. Ia cuek, tak balas pegangan Dario, malah mundur selangkah, gaunnya lepas dari tangan suaminya. Terlambat, Dario. Kamu diam saat aku diusir, sekarang rasakan sendiri. Jawabnya datar, suaranya tanpa emosi. Dario nangis lebih kencang. Aku bodoh, Rein. Mama juga menyesal. Tolong beri kesempatan. Tapi Reina geleng tipis. Tatap ke rumah yang semakin hancur, bulldozer hantam dapur modern, peralatan impor jatuh berantakan. Pekerja terus kerja, tak hiraukan drama. Dario tetap berlutut. Tangannya sekarang pegang tanah, badannya terguncang tangis. Bu Ratna dari jauh teriak. Dario, bangun nak. Jangan memohon ke dia. Tapi Dario tak dengar. Hatinya hancur lihat rumah impiannya runtuh. Reina ambil ponsel dari tas Hermisnya. Buka aplikasi Instagram, tekan tombol live dengan jari lentiknya. Layar ponsel menyala, kamera depan tangkap wajah cantik tajam khas Jawa Mediteranianya, dengan latar belakang rumah yang sedang dihancurkan, suara mesin gemuruh jadi baksoun. Halo semuanya, ini live dari hari penghancuran rumah yang aku bangun sendiri. Katanya tenang ke kamera, senyum tipis, follower langsung banjir masuk. Penonton melonjak cepat, 100.000,
500.000, sampai 2 juta dalam hitungan menit. Komentar bergulir deras seperti, "Wah gila, Karma, support Reina." Reina putar kamera ke belakang, tunjuk buldoser yang hantam atap rumah, genteng jatuh seperti hujan, dinding ruang tamu roboh total. Ini rumah mewah yang aku biayai 100%. Tapi aku diusir mertua dan suami. Sekarang, rata dengan tanah, lanjutnya narasi, suaranya stabil meski angin debu berhembus. Live tayang lancar, penonton tambah banyak, share kemana-mana. Bu Ratna lihat dari depan, mata melebar kaget. Dia live-in ini. Malu-maluin kami. Dario bangkit pelan, tatap ponsel Reina. "Rein, matikan itu. Cukup sudah." Tapi Reina cuek, terus live. Zoom in ke ekskavator yang angkat puing-puing marmer dan kayu. Rumah yang dulu 5 kamar tidur sekarang tinggal kerangka. "Lihat sendiri, karma itu nyata," kata Reina ke penonton. Like dan komentar meledak. Live berlanjut. Rumah semakin rata, tanah gundul terlihat, kolam renang infinity retak dan airnya tumpah kemana-mana. Debu tebal naik tinggi menutupi langit biru pagi. Seperti awan hitam yang menyelimuti seluruh kawasan, angin bawa partikel halus kemana-mana, membuat tetangga mundur dan tutup hidung. Buldoser terakhir hantam pondasi rumah, tanah bergetar kuat seperti gempa kecil, puing-puing beterbangan, suara retak terakhir bergema nyaring. Bu Ratna yang masih memeluk tiang depan, badannya lemas tiba-tiba, mata memutar, lalu pingsan jatuh ke tanah berdebu, kebaya merah marunnya kotor total, perhiasan intannya tercecer. "Mama!" jerit Dario, lari ke ibunya, angkat badan lemahnya, wajah Bu Ratna pucat, napas tersengal. Ia kipas-kipas dengan tangan, "Mama, bangun Mama!" Pekerja hentikan mesin sejenak, mandor dekati. "Butuh bantuan, Pak? Panggil ambulans?" Dario angguk panik, tapi Bu Ratna pelan buka mata, batuk-batuk karena debu. "Nak, rumah kita hilang," bisiknya lemah. Reina dari jauh tatap cuek. Matikan live Instagram setelah 2 juta penonton, simpan ponsel kembali. Debu perlahan reda, langit kembali terlihat, tapi rumah mewah itu sekarang hanya tumpukan puing rata dengan tanah. Tak ada lagi taman hijau atau dinding marmer. Truk mulai angkut puing. Pekerja bersihkan sisa-sisa. Dario peluk ibunya yang masih lemas di tanah, air mata mereka campur debu. Udara sekarang berbau beton hancur. Angin bawa sisa-sisa mimpi yang runtuh. 3 bulan kemudian, angin pantai lembut menyapu villa mewah 3 lantai di kawasan elit Bali, dengan dinding kaca besar yang memantulkan cahaya matahari terbenam, taman tropis luas penuh pohon kelapa, dan kolam renang pribadi yang lebih besar 3 kali lipat dari rumah lama. Reina berdiri di altar sederhana tapi elegan di halaman belakang, mengenakan gaun pengantin putih panjang dengan aksen gold yang mewah, rambut wafi panjang hitam pekatnya dihiasi bunga segar, kulit sawo matang glowingnya bersinar bahagia. Hari ini adalah hari pernikahannya dengan Vigo, acara intim hanya dihadiri keluarga dekat dan teman bisnis. Kori membacakan ayat suci Al-Quran dengan lembut, menciptakan suasana hikmat dan penuh berkah. Vigo, tampan maskulin dengan brewok tipis rapi dan mata coklat terang, berdiri di sampingnya mengenakan setelan tailor made berwarna navy yang berkelas, postur atletisnya 185 cm tegak penuh percaya diri. Saat ijab kabul, Vigo ucapkan dengan mantap, "Saya terima nikahnya Reina Adiwijaya dengan mas kawin tersebut, tunai." Tepuk tangan pelan dari tamu bergema, Reina tersenyum lebar, matanya yang sipit tapi tajam berkaca-kaca bahagia. Malam harinya, walimah digelar di teras villa menghadap laut, dengan hidangan seafood segar dan musik akustik pelan. Reina dan Vigo menari di bawah lampu-lampu gantung kristal. Tangan Vigo memeluk pinggang Reina lembut. "Kamu adalah masa depanku, Rein," bisik Vigo di telinga istrinya, membuat hati Reina meleleh. Tamu kagum lihat villa yang megah. Ruang tamu luas dengan furnitur impor, kamar tidur master 3 kali lebih besar, dan gym pribadi di lantai bawah. Reina merasa ini awal baru. Jauh lebih mewah dan damai dari kehidupan lama. Sementara itu, di sebuah kontrakan kecil di pinggiran Jakarta yang sempit dan lembab, dengan dinding cat pudar dan atap bocor saat hujan, Bu Ratna dan Dario hidup susah payah. Bu Ratna duduk di kursi kayu reot di ruang tamu yang juga merangkap dapur, mengenakan kebaya sederhana berwarna pudar tanpa perhiasan intan berlian yang dulu jadi andalannya. Semuanya sudah dijual untuk bayar hutang. Wajah oval khas Jawa aristokratnya sekarang keriput lebih dalam, rambut disanggul rendahnya berubah lebih banyak. Postur tegapnya 165 cm bungkuk karena beban hidup. "Nak,
Tagihan listrik lagi naik, kita bayar pakai apa? Keluhnya pelan sambil hitung uang receh di meja kecil. Dario di sebelahnya, mengenakan kaos lusuh berwarna abu-abu dan celana pendek hitam, rahang tegasnya sekarang kurus karena kurang makan. Postur agak kurusnya 180 cm terlihat lebih ringkih. Mama, aku lagi cari kerja baru. Yang lama gajinya kecil, hutang kartu kredit Reina dulu masih numpuk. Jawabnya lelah, tangannya usap rambut undercut rapinya yang tak lagi rapi. Kontrakan itu cuma 2 kamar kecil. Tanpa AC atau kolam renang, dapur sempit dengan kompor gas murah, dan kamar mandi yang sering banjir. Bu Ratna sigat panjang. Dulu kita punya rumah mewah, sekarang ini, semua gara-gara aku usir Reina. Hutang mereka menumpuk, pinjaman bank, tagihan listrik, bahkan biaya sewa kontrakan yang telat 2 bulan. Dario coba kerja serabutan, dari driver online sampai sales, tapi tak cukup. Malam itu, mereka makan nasi dengan lauk sederhana, duduk di lantai karena kursi cuma 1, hati berat memikirkan masa lalu yang hilang. Dario duduk sendirian di kamar kecil kontrakan, cahaya redup dari lampu neon murah menerangi wajahnya yang lelah, ponsel murah di tangan scroll media sosial untuk hilangkan bosan. Tiba-tiba, story Instagram Reina muncul di feed-nya, akun yang tak diblokir karena Dario pakai akun palsu untuk intip. Foto pertama, Reina dan Vigo di private jet mewah, interior kulit krem dengan kursi empuk. Mereka tersenyum sambil pegang gelas champagne non-alkohol. Caption, menuju Maldives untuk honeymoon. Dario telan ludah. Jarinya swipe lagi. Foto Reina di pantai pasir putih, gaun putih minimalis berkibar angin, Vigo peluk dari belakang, laut biru membentang luas. Mereka bahagia sekali. Gumam Dario pelan, hatinya sakit campur iri. Swipe lagi. Video singkat Reina jalan di villa honeymoon yang super mewah, dengan infinity pool menghadap samudra, kamar suite 3 kali lebih besar dari kontrakan mereka, dekorasi bunga tropis dan lilin aromaterapi. Caption, hidup baru, cinta baru. Dario tatap lama, ingat rumah lama yang sekarang rata dengan tanah. Matanya berkaca-kaca. Aku salah pilih, harusnya aku bela Reina dulu, bisiknya sendiri, tangannya gemetar pegang ponsel. Bu Ratna masuk kamar, lihat anaknya. Lagi ngapain, nak? Dario tutup ponsel cepat. Nggak apa-apa, Mama. Tapi dalam hati, penyesalan semakin dalam, lihat kehidupan Reina yang sekarang jauh lebih glamor. Malam demi malam di kontrakan kecil, Bu Ratna duduk di tempat tidur sempit yang berderit, cahaya bulan masuk lewat jendela retak, tangannya pegang foto lama Dario kecil. Ia menangis pelan, air mata jatuh ke bantal tipis, suaranya parau, salahku semua. Bisiknya berulang-ulang, badannya bergoyang pelan. Wajahnya yang dulu cantik terawat sekarang pucat, kerutan di dahi semakin jelas karena stres. Aku usir Reina, aku yang buat kita jatuh miskin begini. Lanjutnya nangis, ingat kata-kata kasarnya dulu, ini tanah anakku, pergi kamu. Sekarang, kontrakan ini bahkan tak punya taman, cuma halaman kecil penuh sampah tetangga. Bu Ratna ingat pesta arisan di rumah mewah, pamer ke teman-teman, sekarang teman itu hilang semua, tak mau hubungi lagi. Kenapa aku dulu begitu sombong? Reina baik, aku yang jahat. Gumamnya lagi, tangis semakin kencang tapi ia tahan biar tak bangunkan Dario di kamar sebelah. Hutang menumpuk seperti gunung, tagihan datang setiap minggu, Bu Ratna coba jual makanan kecil di pasar tapi tak laku. Tuhan, ampuni aku, bisiknya pelan, tapi penyesalan tak bisa ubah kenyataan. Malam itu panjang, angin malam masuk lewat celah pintu, membuat ruangan dingin. Bu Ratna peluk bantal, nangis sampai tertidur lelah. Di villa honeymoon di Maldives, Reina berdiri di balkon suite mewah menghadap laut malam yang tenang. Ombak pelan bergulung di bawah, bintang-bintang berkilau di langit hitam. Ia mengenakan neglige putih tipis dengan aksen gold, rambutnya terurai, Vigo di belakang peluk pinggangnya lembut. Tapi Reina ambil ponsel, buka kamera, tatap langsung ke lensa dengan senyum percaya diri. Jangan pernah meremehkan istri yang membangun rumah dari nol, katanya tegas ke kamera, matanya yang sipit tapi tajam penuh api, close-up wajah cantik tajam khas Jawa Mediteranianya. Ini video pendek untuk story Instagramnya, yang followernya sekarang jutaan setelah live penghancuran rumah viral. Vigo tertawa pelan, kamu hebat, Rein, mereka pasti nonton ini. Reina post video itu, lalu peluk suami barunya. Ini akhir dari masa lalu, Vigo. Sekarang fokus ke kita.
Mereka cium pelan, angin malam hangat menyapu. Villa mewah ini penuh cahaya lembut dari lampu LED. Jauh lebih indah dari apapun yang pernah Reina miliki sebelumnya. Malam itu penuh kedamaian. Reina tidur nyenyak di pelukan Vigo. Mimpi indah tentang masa depan cerah. Siang itu panas terik di kawasan elit Bogor. Angin pegunungan yang biasanya sejuk terasa gerah karena matahari tepat di atas kepala. Sebuah taksi murah berhenti di depan gerbang besi tinggi villa mewah 3 lantai milik Reina dan Vigo, dengan dinding kaca besar yang memantulkan cahaya dan taman tropis luas yang hijau rimbun. Bu Ratna turun pelan dari taksi. Badannya lemah setelah perjalanan panjang dari kontrakan kecil di pinggiran Jakarta. Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna pudar yang sudah usang, tanpa perhiasan intan berlian yang dulu jadi kebanggaannya. Rambut disanggul rendahnya berantakan dengan uban yang semakin banyak. Postur tegapnya 165 cm sekarang bungkuk karena beban hidup dan hutang yang menumpuk. Wajah oval khas Jawa aristokratnya pucat, mata bengkak karena sering nangis malam-malam. Ia dekati gerbang dengan langkah gontai, tangannya gemetar pegang tas kain kecil berisi surat memohon. "Reina, tolong buka gerbang," gumamnya pelan, suaranya parau memelas ke arah interkom di samping gerbang. Tak ada jawaban langsung. Bu Ratna tunggu lama, keringat menetes di dahi, angin menyapu daun-daun pohon di taman villa yang terlihat mewah dari luar. Kolam renang infinity berkilau, mobil-mobil impor parkir rapi. Akhirnya, suara petugas keamanan dari interkom. "Ada apa, Bu? Ini villa pribadi." Bu Ratna tarik napas dalam. "Saya mertua Reina. Tolong bilang saya mau ketemu dia. Ini penting." Petugas ragu, tapi akhirnya hubungi dalam. Bu Ratna tunggu lagi. Hatinya deg-degan, ingat semua kesalahan dulu. Pintu gerbang pelan terbuka sedikit. Bu Ratna masuk, tapi langsung berlutut di depan gerbang utama villa. Lututnya menyentuh batu paving halus, tangannya meraih besi gerbang. "Reina, tolong keluar. Mama minta maaf. Tolong bantu kami." Jeritnya memelas, air mata mulai menetes, badannya bergoyang pelan karena lelah dan putus asa. Tetangga villa dari jauh lihat, tapi Bu Ratna tak peduli. Ia terus memohon, suaranya semakin parau di siang yang panas. Di dalam villa yang megah, Reina dan Vigo sedang santai di ruang tamu luas dengan furnitur impor berwarna netral dan lampu kristal gantung yang berkilau. Reina mengenakan gaun desainer panjang berwarna nude dengan aksen gold yang mewah, potongan minimalis yang memeluk tubuh langsingnya 170 cm dengan sempurna, rambut wafi panjang hitam pekatnya tergerai indah, kulit sawo matang glowingnya terlihat segar setelah spa pagi. Vigo di sampingnya, mengenakan linen shirt putih mahal dengan celana coklat tua yang kasual, brewok tipis rapinya rapi, postur atletisnya 185 cm santai duduk sambil pegang tablet bisnis. Petugas keamanan masuk pelan. "Bu Reina, ada tamu di gerbang. Katanya mertua Anda lagi berlutut dan nangis." Reina angkat alis, matanya yang sipit tapi tajam melirik Vigo. "Bu Ratna? Datang juga akhirnya." Vigo pegang tangan istrinya lembut. "Mau ketemu, Rein? Atau suruh pergi aja?" Reina bangkit pelan, senyum tipis di bibir. "Biar aku turun. Kamu ikut ya." Mereka berdua turun tangga marmer yang lebar. Langkah Reina elegan seperti model, gaunnya bergoyang ringan. Vigo di samping, tangannya di pinggang Reina pelan, mata coklat terangnya tenang. Mereka keluar ke halaman depan, angin pegunungan menyapu aroma bunga dari taman, gerbang utama terlihat Bu Ratna masih berlutut, badannya lemas. Reina dekati gerbang dengan langkah mantap, Vigo ikut, postur tingginya seperti pelindung. Bu Ratna lihat mereka, mata melebar. "Reina, nak, tolong buka gerbang." Reina berdiri di balik gerbang, tatap dingin ke mertuanya yang memelas. Reina berdiri tegak di balik gerbang besi, tangannya menyentuh dinginnya besi, matanya yang sipit tapi tajam tatap Bu Ratna yang berlutut di depan, wajah cantik tajam khas Jawa Mediteranianya tanpa ekspresi kasihan. Vigo di sampingnya, tangannya masih di pinggang Reina, brewok tipisnya tak bergeming. Bu Ratna angkat tangan memohon, air mata berlinang. "Reina, tolong maafin Mama. Mama salah besar usir kamu dulu. Sekarang kami susah, kontrakan kecil, hutang numpuk. Tolong bantu, Reina. Kamu kan masih keluarga." Suaranya memelas, badannya gemetar di tanah paving yang panas. Reina diam sejenak, angin menyapu gaun designernya yang mewah, lalu jawab dingin. "Dulu ibu bilang saya numpang. Ingat enggak, Bu? Ini tanah anakku.
Pergi kamu. Sekarang ibu benar-benar numpang di kontrakan kecil itu. Kata-katanya tajam seperti pisau, tapi suaranya tenang, tanpa marah berlebih. Bu Ratna nangis lebih kencang. Iya, Reina. Mama sombong dulu. Tolong, kasih kami tempat tinggal atau uang buat bayar hutang. Dario lagi sakit karena stres. Vigo angkat suara pelan. Bu, ini sudah terlambat. Reina sudah kasih pelajaran. Sekarang jalani aja. Reina angguk setuju. Saya sudah bahagia sekarang, Bu. Dengan suami yang menghargai saya. Nggak ada lagi numpang atau usir-usiran. Bu Ratna merangkak mendekat, tangannya raih gerbang. Tolong, Reina. Mama berlutut di sini, apalagi yang Mama harus lakuin? Reina geleng tipis. Nggak ada, Bu. Karma sudah bekerja. Udara siang terasa berat, aroma tanah basah dari taman villa campur air mata Bu Ratna yang jatuh ke paving. Reina mundur selangkah dari gerbang, tangannya lepas dari besi, tatap terakhir ke Bu Ratna yang masih berlutut dan nangis terseduh di depan. Cukup, Bu. Pulang aja, kata Reina datar, lalu berbalik ke Vigo, tutup gerbangnya. Vigo angguk ke petugas keamanan yang berdiri tak jauh. Tutup sekarang. Gerbang besi mulai bergeser pelan dengan suara motor elektrik yang halus, menutup rapat di depan Bu Ratna. Bu Ratna jerit. Reina, jangan. Tolong. Tangannya mencoba raih besi yang menutup, tapi terlambat, gerbang terkunci dengan bunyi klik. Ia duduk lemas di trotoar depan villa, badannya ambruk ke paving panas, nangis semakin kencang, air mata basahi kebaya pudarnya. Kenapa begini? Salahku, salahku. Bisiknya berulang. Tangannya pukul tanah pelan, wajah ovalnya tertutup tangan. Angin pegunungan berhembus, membawa daun kering jatuh di sekitarnya. Tapi Bu Ratna tak bergeming, duduk di trotoar seperti orang hilang harapan. Tetangga villa dari jauh lihat, tapi tak ada yang dekati. Taksi yang tadi nunggu akhirnya pergi karena Bu Ratna tak panggil. Ia duduk lama di sana, badannya gemetar, ingat rumah mewah yang hilang, kontrakan kecil yang menunggu, dan penyesalan yang tak bisa hilang. Matahari siang semakin terik, bayangan gerbang villa menutupi tubuhnya yang lemah, tapi Bu Ratna tetap nangis, ditinggal sendirian di trotoar yang dingin meski panas. Di dalam villa, Reina dan Vigo kembali ke ruang tamu luas, duduk di sofa empuk menghadap jendela besar yang tunjuk pemandangan pegunungan hijau. Reina ambil segelas air dingin dari meja marmer, minum pelan, senyum tipis di bibir. Selesai sudah, gumamnya, matanya tatap keluar. Vigo peluk bahunya lembut. Kamu benar, Rein. Mereka harus belajar sendiri sekarang. Reina angguk. Iya, Vigo. Karma tidak pernah salah alamat. Kata-katanya seperti penutup. Angin dari jendela terbuka menyapu ruangan, membawa aroma bunga segar dari taman. Mereka duduk santai, obrolan ringan soal rencana bisnis baru. Villa mewah ini penuh kedamaian, jauh dari drama masa lalu. Sore menjelang, cahaya matahari senja masuk ruangan. Reina tatap ke kamera imajiner, senyum percaya diri. Ini akhirnya. Hidup terus berputar. Dan begitulah akhir cerita ini, di mana keadilan akhirnya datang. Jangan lupa subscribe channel YouTube Dira Story biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya.